Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita pada tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya bagi pengurus PKM masjid ini. Dulunya masjid ini sangatlah sedikit orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah hari ini berkat kegigihan para PKM, sehingga kalau dulunya mungkin hanya satu saf orang yang salat subuh, alhamdulillah di kepengurusan ini sudah berada di 3 saf, bahkan terkadang sampai dengan 4 saf orang salat subuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang berada baik dari kampung ini, untuk senantiasa mereka mau mengisi ruang penuh dengan keberkahan ini selama 5 waktu dalam satu hari. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Dan para asatiz juga tidak tahu harus menyampaikan apa kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diutus. Maka ini merupakan salah satu nikmat pada saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam tersebut, dan Allah berikan kepada kita petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, di mana dosa yang ke-19 pada subuh yang berbahagia ini adalah al-ghulu min al-ghanimah wa min baitil mal wa zakah. Ini merupakan korupsi yang terjadi terhadap al-ghanimah, harta rampasan perang, wa min baitil mal, dan apa saja yang diambil dari baitul mal, zakah, dan dari zakat. Ini merupakan di antara dosa besar yang diletakkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang menuduh orang perempuan yang berzina. Tuduhan tersebut dilontarkan kepada ibunda kita, Ibunda Aisyah. Maka saya sangat menyarankan kepada kita semuanya untuk mempelajari surat An-Nur. Kenapa? Karena ini merupakan kurikulum keluarga. Pada saat kita mentadabburi surat Nur, maka kita tahu apa yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, tentang bagaimana
kurikulum keluarga itu dijelaskan di dalam surat An-Nur. Dan siapa yang menyebarkan fitnah tersebut? Abdullah bin Salul. Yang menyebarkan fitnah Bunda Aisyah berzina itu adalah Abdullah bin Salul. Siapa dia? Yahudi. Dan dia masuk Islam, dan dialah yang mendirikan mazhab Syiah. Jangan pernah mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang baik. Karena apa? Karena dialah munafik yang diketahui oleh Rasul tapi tidak dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Bahkan anaknya sendiri meminta kepada Rasulullah, kalau seandainya engkau diperintahkan oleh Allah untuk membunuh dia, berikan aku wewenang untuk membunuh ayahku, agar aku tidak sakit hati terhadap orang lain, biar aku yang mengeksekusi perintah Allah dan Rasul. Coba bayangkan bagaimana tegasnya seorang anak, kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya banyak punya teman orang Syiah, dan hampir rata-rata mereka yang hari ini berada itu semuanya sesat. Ini saya jelaskan, hanya untuk menggunakan agama ini hanya untuk bersenang-senang, seperti nikah mut'ah, hal-hal yang seperti itu. Mencaci maki sahabat, mana boleh sahabat itu dicaci maki? Tidak boleh sama sekali kita menghina sahabat. Ini apalagi kita mencaci maki ibunda Aisyah, ummahatul mukminin. Hal inilah yang mereka lakukan terhadap para sahabat. Tapi kalau ada yang mengaku Syiah tidak mencaci maki, masih sama juga salatnya sama seperti kita, ya, kalau mereka salatnya cuma 3 kali, antara asar, isya, dan subuh, karena semua di jamaahnya. Dan salatnya beda sama kita. Kalau udah berlainan syariat seperti itu pasti Syiah. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang Syiah satu sesi supaya jelas siapa Syiah dan siapa bukan, dan ahli sunnah. Pada subuh yang berbahagia ini, Imam Az-Zahabi mengungkapkan di dalam kitab Al-Kabair Al-Kabirah At-Tasi'atul Ashrah, yaitu al-ghulu min al-ghanimah, yaitu melakukan korupsi terhadap ghanimah, harta rampasan perang, wa min baitil mal, dan korupsi yang terjadi di baitul mal, ya, waz zakah, dan zakat. Ada 3 indikator dosa besar yang apabila dilakukan oleh seseorang tersebut, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar. Yang pertama yaitu harta rampasan perang. Yang kedua, mengambil sesuatu dari baitul mal. Dan yang ketiga itu adalah az-zakah, mengambil sesuatu dari zakat. Nah, yang harus kita pahami hari ini, bagaimana yang dimaksud dengan al-ghanimah. Al-ghanimah itu merupakan salah satu sumber pendapatan resmi negara, fiskalnya negara pada saat itu. Nah, kalau misalnya hari ini kita tidak punya lagi ghanimah, tidak punya lagi harta rampasan perang, maka apapun yang masuk dalam sumber pendapatan negara yang diambil secara tidak sah, maka itu dinamakan dengan al-ghulu, yaitu dosa besar. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah kita menyampaikan ambil uang APBD, ya, olah APBD itu nggak apa-apa. Jangan, karena itu juga termasuk dari al-kabair. Kenapa? Di sini disebutkan al-ghanimah, yaitu kenapa al-ghanimah? Kalau kita mempelajari dalam beberapa kitab turas, dalam kitab klasik, khususnya kita membaca kitab Al-Kharaj, Al-Maghazi, Futuhul Buldan, ghanimah itu merupakan salah satu sumber resmi pendapatan negara. Jadi yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zahabi ini adalah apapun korupsi yang dilakukan oleh manusia terhadap sumber pendapatan dalam sebuah negara, maka itu dinamakan dengan dosa besar. Yang kedua, baitul mal. Baitul mal itu adalah bank sentral. Jangan pernah dipahami baitul mal dengan konsep yang hari ini diterapkan di Aceh, hanya mengumpulkan zakat. Tidak. Karena apa? Sistem al-dharibah di dalam Islam itu sangat luas. Pertama sekali, al-dharibah itu dibedakan menurut keimanan. Ada yang dinamakan dengan al-dharibah lil muslimin, yaitu az-zakah. Zakat itu terbagi kepada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sangat luas pembahasannya. Begitu juga untuk non muslim, orang-orang kafir. Mereka mempunyai ada al-dharibah yang dinamakan dengan usyur.
jizyah, al-kharaj. Al-kharaj merupakan pajak bagi orang non-muslim dari sektor pertanian. Sedangkan jizyah itu merupakan pajak bagi non-muslim dikarenakan umat Islam memelihara hartanya, martabatnya, dan jiwanya. Dan usyur itu merupakan pajak bagi non-muslim dikarenakan sektor perdagangan. Banyak sekali sumber pendapatan di dalam sebuah negara Islam. Jadi tidak pernah para ulama menyebutkan sumber pendapatan tersebut itu adalah pajak. Seperti hari ini, kita beli sesuatu, ada pajaknya. Kita makan di restoran, ada pajaknya. Tidak pernah orang-orang terdahulu membahas tentang pajak seperti itu. Bahkan Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah menjelaskan bahwasanya negara itu akan kolap apabila sudah mulai mengutip pajak. Kenapa? Karena kita mempunyai sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari Baitul Mal itu adalah semua jenis pendapatan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya konsep Baitul Mal bukan hanya mengurus zakat. Konsep Baitul Mal itu adalah mengurus segala aspek keuangan negara, mengurus segala aspek keuangan provinsi, kabupaten, kecamatan, ya, desa. Itu semua aspek tersebut diurus oleh Baitul Mal. Nah, dan zakat ini merupakan salah satu memang aktivitas yang memang diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk mengutipnya dan mendistribusinya. Insya Allah kita akan bahas tentang zakat secara panjang lebar ke depan jika ada waktu. Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitabnya, menempatkan ayat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Bahwasanya tidaklah seorang nabi itu melakukan kecurangan, dan barang siapa yang melakukan kecurangan maka dia akan datang dengan kecurangan tersebut di hari akhirat. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya ada orang yang nanti di hari akhirat itu akan datang dengan ontahnya, dengan kudanya, dengan kambingnya. Bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka itu adalah dengan memikul onta tersebut, dengan memikul kambing tersebut, dan memikul kuda tersebut. Maka ini adalah sebuah gambaran yang akan datang. Barang siapa yang melakukan kecurangan hari ini, siapapun yang mengambil yang bukan haknya, maka dia akan memikulnya. Paling rendah kalau seandainya seseorang itu mengambil 100 rupiah, 1000 rupiah, maka dia akan memikul 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan kalau seandainya hari ini kita disuruh pikul unta. Siapa yang sanggup pikul unta? Kalau dulu namanya unta, kalau hari ini namanya Mercy, BMW, Expander, Fortuner. Itu yang harus dipikul nanti di hari akhirat. Berapa yang harus dipikul? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka saya sering mengatakan dalam majelis ilmu ini, pada saat Umar bin Khattab melakukan belusukan ke daerahnya, Umar itu tidak pernah dia istilahnya pulang malam langsung tidur, tidak pernah. Dia akan mencari bagaimana kondisi umat di Madinah. Suatu hari sewaktu dia bertemu dengan seorang ibu yang merebus batu sampai dengan anaknya tertidur, dia mendengarkan pembicaraan seorang ibu dengan anak. Lalu dia menanyakan kepada ibu tersebut, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau tidak memberikan makanan kepada anakmu? Ini dikarenakan kezaliman Umar. Semoga Allah menghisapnya nanti di hari akhirat. Kami kelaparan di sini, tidak ada makanan. Maka pada saat itu ibu itu tidak tahu yang bertanya itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar pada saat itu pulang ke Baitul Mal, ke perbendaharaan negara, diambilnya semua makanan dan dia yang memikulnya. Ibnu Mas'ud meminta kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau yang memikul beban ini, biar aku saja, engkau kan khalifah. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Ibnu Mas'ud? Atahmiluna auzari yaumal qiyamah ya Ibnu Mas'ud? Apakah engkau yang akan memotong bebanku nanti di hari akhirat, wahai Ibnu Mas'ud? Tidak. Biarkan aku menggotongnya di dunia ini.
Coba bayangkan bagaimana sikap tanggung jawab seorang pemimpin pada saat itu. Dia tidak mau, dia tidak mempunyai ajudan. Bahkan beberapa orang-orang kafir pada saat melihat sosok Umar bin Khattab, ya, pada saat mereka mempertanyakan mana Amirul Mukminin, mereka melihat Amirul Mukminin sedang tertidur pulas di bawah pohon. Tertidur pulas di bawah pohon. Maka pada saat itulah orang-orang kafir beriman terhadap Islam itu sendiri. Dikarenakan apa? Tidak mungkin ada seorang presiden, ada seorang raja bisa seaman ini kehidupannya. Dia membayangkan Amirul Mukminin itu mempunyai singgasana yang sangat luas, tempat yang sangat megah. Tapi rumahnya di mana? Rumahnya itu adalah di sebelah kanan Masjid Nabawi. Di sebelah depan Masjid Nabawi. Rumah Umar di sebelah depan Masjid Nabawi. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau bisa memantau langsung bagaimana pergerakan Rasulullah SAW. Itu orang yang cerdas. Kalau dilihatnya Rasul sudah keluar dari rumah, maka dia suruh Abdullah bin Umar, disuruhnya Ibnu Umar untuk pergi mengikuti majelis Rasulullah SAW. Anak kecil, bocah kecil, seperti bocah bapak ibu yang bawa ke masjid hari ini, dibawanya untuk mendengarkan majelis ilmu Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini merupakan di antara sekian banyak di antara kisah-kisah yang disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengambil harta ghanimah, barang siapa yang mengambil hak orang lain, maka dia akan termasuk di dalam orang-orang yang melakukan dosa besar. Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, Addul khayra wal mikhyat wa iyyakum wal ghulul bi annahu 'arun yawm 'ala sahibihi yawm al-qiyamah. Addul khayra wal mikhyat, tunaikanlah, ya, serahkanlah, ya, benang dan jarum. Itu kan hal yang remeh-temeh. Berapa banyak hari ini orang kalau udah ambil punya orang lain jarum, lupa dia kasih balik. Kalau dia ambil benang orang lain, maka dia lupa untuk mengembalikan. Hal yang remeh-temeh digambarkan dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu benang dan jarum. Seakan-akan ini merupakan benda kecil yang tidak berharga. Tapi apa kata Rasulullah? Addul khayra wal mikhyat, tunaikanlah, serahkanlah benang dan jarum, wa iyyakum wal ghulul, dan hendaklah engkau itu berhati-hati, hindarilah dari ghulul, bi annahu 'arun 'ala sahibihi yaumal qiyamah, dikarenakan dia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari akhirat. Semua itu akan nampak, apalagi orang-orang yang mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang seperti apa? Dengan penuh kasih sayang, dia datang meminta belas kasihan, berikanlah pinjaman, utang. Seakan-akan lehernya itu mau patah, begitulah lembeknya. Nah, waktu mau utang, waktu minta utang, lembek sekali, suaranya lembut sekali. Begitu udah dikasih hutang, waktu kita tagih, apa kata orang? Capek-capeknya bekerja, lebih capek menagih hutang. Nah, capek kita kerja, tapi lebih capek lagi sewaktu kita menagih hutang, lebih capek lagi. Nomor hilang, orang nggak pernah ketemu, itu penyakit. Tapi ingat, orang-orang seperti itu nanti dia akan datang dengan hutangnya di hari akhir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad menjelaskan di dalam Sunan Ahmad, hadis ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Latbiyah. Ibnu Latbiyah ini merupakan salah satu pegawai Baitul Mal. Ini hati-hati, dan banyak pertanyaan ini kepada saya, Ustaz, boleh enggak seperti ini? Ya. Ibnu Latbiyah ini merupakan salah seorang pegawai di Baitul Mal. Menandakan apa? Beliau ASN-nya Rasulullah SAW, PNS-nya Rasulullah SAW.
Apa yang beliau lakukan? Beliau diperintahkan oleh Rasul untuk mengutip zakat. Untuk mengutip zakat. Pada saat itu beliau datang dan membawa pulang zakat. Hadza li wa hadza hidayah wa hadza hadiyatun. Beliau mengatakan hadza zakah wa hadza hadiyatun li. Ini merupakan zakat dan ini merupakan hadiah bagiku. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menanyakan, kalau seandainya saya tidak memutusmu untuk mengutip zakat, kira-kira orang itu mau nggak ngasih hadiah? Itu pertanyaan Rasul. Tidak. Berarti itu bukan hakmu. Kembalikan hadiah tersebut. Banyak ya hari ini, banyak sekali praktek yang seperti ini. Apalagi misalnya, saya kurang tahu juga di dalam tatanan kehidupan pemerintahan ada namanya fee 10%. Ya, itu seakan-akan resmi. Tapi ingat hadis Ibnu Lutbiyah pada saat mengatakan hadza zakah wa hadza hidayatun li, ini adalah zakat dan ini adalah hadiah untukku, maka Rasul pada saat itu naik ke atas mimbar. Ya, naik Rasul ke atas mimbar dan lalu berkhutbah menjelaskan bahwasanya itu merupakan ghulul, itu merupakan kecurangan, dan siapapun yang melakukan kecurangan maka dia akan datang dengan kecurangan tersebut. Ada orang yang memikul onta sapi ya di atas pundaknya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melakukan kecurangan. Bayangkan hari ini berapa banyak orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Belum lagi nanti pada saat seseorang itu sengaja misalnya dia memarkup harga, mendesain supaya itu bisa dilakukannya oleh dia. Itu merupakan di antara bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam tatanan kehidupan hari ini. Abdullah bin Amr bin As berkata, dalam rombongan Rasulullah SAW ada seorang lelaki bernama Kangkarah ini adalah salah seorang mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Pada saat itu ya, dia mencuri harta rampasan perang. Ada sesuatu yang dia ambil dari harta rampasan perang. Nah, pada saat dia dalam peperangan Khaybar itu dipanah, sehingga para sahabat semua mengatakan sungguh indahnya dia meninggal syahid di jalan Allah, dia meninggal dalam keadaan syahid. Tapi apa yang terjadi? Rasul mengatakan tidak, dia adalah ahlun nar. Hanya dia mengambil hanya beberapa kalung orang Yahudi. Itu waktu terjadi peperangan dengan Bani Khaybar. Bahwasanya ada beberapa kalung yang harganya itu tidak lebih dari 2 dirham. Bayangkan, dia mengambil sesuatu dari harta rampasan perang tanpa diserahkan kepada Rasulullah SAW, tanpa diserahkan dulu ke Baitul Mal. Banyak sekali kisah di antara para sahabat ini yang mereka pada saat mereka berjihad, tapi mereka mengambil jaket orang Yahudi tersebut, memakai terus harta rampasan perang tanpa dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan kondisi keuangan negara hari ini yang sangat terbuka peluangnya untuk dilakukan hal-hal seperti itu? Maka ada salah seorang yang pada saat dia meninggal dunia, dia salah seorang pejabat, pada saat dia meninggal dunia, lacinya itu penuh dengan uang. Lacinya penuh dengan uang. Kenapa? Pada saat setiap orang ngasih uang, dia simpan di lacinya, tidak diambilnya, tidak dibawa pulangnya ke rumah. Begitu meninggal, pas dibongkar, uang semuanya. Kehidupan rumahnya sangat sederhana, tidak ada sofa, kursi biasa. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya melakukan kecurangan itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, hadayatul ummal ghulul, hadiah
yang diberikan kepada pejabat itu sama saja seperti ghulul. Hati-hati Bapak Ibu yang menjabat walaupun tidak menjabat, pada saat diberikan hadiah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan ghulul. Itu dinamakan dengan ghulul. Bagaimana Ustaz kalau bukan pejabat? Itu pertanyaannya, ya. Tapi kalau sering memberikan hadiah, saling tukar hadiah, itu tidak masalah. Misalnya sebelum menjadi pejabat, saya tukaran hadiah sama Pak Mus, ya. Tukaran hadiahnya misalnya apa? Saya kasih kuah pliu, nanti Pak Mus kasih kuah sampeung, ada tukaran. Itu boleh. Nanti begitu Pak Mus sudah jadi pejabat, dulunya saya tidak pernah mengantar ikan asam manis untuk Pak Mus. Begitu Pak Mus jadi pejabat, udah saya antar asam manis, ya kan? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu dinamakan dengan hadayatul ummal ghulul, ya. Hadiah yang diberikan kepada pejabat itu sama dengan harta ghulul. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kezaliman itu ada 3. Pertama itu adalah memakan harta orang secara batil. Yang kedua menzaliminya, yaitu dengan cara membunuhnya, memukulnya. Dan yang ketiga adalah menzaliminya dengan mencelanya, sebagaimana khutbah Rasulullah SAW di Mina, ala inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah mengharamkan bagi kita untuk mengambil, ya, amwal, harta, kehormatan dan darah seseorang, sebagaimana diharamkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau khutbah di Mina. Sabda Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu salat bighairi zuhur wala salat wala sadaqah min al-ghulul. Tidak diterima salat, ya, bighairi tuhur, tanpa ada taharah, tanpa ada wudu, tanpa ada suci, wala sadaqah minal ghulul. Begitu juga dengan sedekah dari ghulul. Jangan pernah mempunyai asumsi seperti ini. Ustaz, saya ini kan ada korupsi dulu Ustaz. Korupsi saya 10 juta. Kalau saya sedekah 1 juta, itu sudah menutupi korupsinya. Kenapa? Karena sedekah 1 dibalas 10 ya? Bukan. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah diterima. Jadi ada orang yang beranggapan seperti itu. Dia setelah dia korupsi, katakanlah misalnya 1 miliar, disedekahnya 10 juta dengan hitungan akan dibalas 10 kali lipat, dan setiap 10 kali lipat itu ada 7 cabang. Sudah cukup. Jadi tidak. Kenapa? Tidak pernah diterima sedekah dari harta ghulul, dari harta korupsi. Maka ada orang yang baik, tapi dia sumber hartanya itu tidak baik, maka itu juga tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang-orang yang melakukan dan mempraktekkan hal-hal seperti ini. Contohnya adalah toki-toki sabu. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Kalau setiap misalnya ada maulid, dia berani sumbang 1 lembu. Bagaimana sikap kita di kampung? Apakah kita menerima lembu untuk kenduri maulid yang disumbang oleh toki sabu? Tolak. Jadikan itu adalah sebagai sanksi sosial. Apapun bentuk bantuan yang dia berikan, tolak. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan 3 hal, ya. Apa saja? Kehormatan. Itu kan akan menghilangkan kehormatan orang. Pada saat dia jual sabu, maka itu akan menghilangkan kehormatannya, hartanya, darahnya. Sebagaimana Allah telah mengharamkan pada hari ini dan di negeri ini. Itu yang harus kita pahami. Ada toki sabu sumbang, mohon maaf misalnya begitu dilihat masjid kita belum selesai, ya udah saya sumbang 20 miliar lagi. Boleh nggak kita terima? Enggak boleh. Karena tidak akan pernah diterima sedekah dari harta ghulul. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.